Namun nyamuk jantan itu cuma menghisap nektar, cuma menghisap sari ya, dari tanaman. Nyamuk betina juga bisa menghisap nektar dari tanaman-tanaman. Namun ketika dia sudah mau bertelur, dia harus menghisap darah. Kenapa? Wow. Karena di dalam darah kita, darah manusia dalam hari ini dan juga darah mamalia yang lain akan menyediakan nutrisi buat pertumbuhan telur-telurnya. Makanya yang menggigit kita itu cuma nyamuk betina. Virus dengue itu ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ada satu lagi nyamuk yang lain yang digambar di sini, yang kita sebut dengan nyamuk Anopheles. Dia belang-belangnya nggak seperti nyamuk Aedes kalau ibu bapak lihat di sini. Minimal di kakinya, dia belangnya nggak hitam putih. Di sini, nyamuk Anopheles ini nyamuk yang bisa ngisap darah kita di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Lebih gaul ini berarti. Lebih gaul. Ya, kapan aja ready dia. Tapi menariknya adalah dia sukanya giginya malam hari. Ya, dia sukanya giginya malam hari. Nah, Anopheles ini adalah nyamuk yang menularkan kuman yang kita sebut Plasmodium, Bu. Plasmodium itu adalah penyebab penyakit yang kita sebut penyakit malaria. Ada, Bu. Di Indonesia Timur, teman-teman kita yang tinggal di Indonesia Timur, apalagi di daerah Papua, daerah Maluku, Nusa Tenggara, ini penyakit yang masih banyak. Bahkan waktu saya koas, pendidikan kedokteran ya, di salah satu daerah di Jawa Tengah, di daerah Purworejo, itu daerah yang endemik malaria waktu itu. Nah, nggak tahu sekarang apakah sudah terhapuskan atau belum. Saya sudah tidak mengikuti beritanya, tapi penyakit malaria itu sampai sekarang belum hilang. Ya, dan malaria juga bisa menyebabkan kematian. Tapi oke, itu topik yang terpisah, bukan topik hari ini. Lalu ada satu nyamuk lagi nggak digambarkan di sini, nyamuk yang kadang kita sebutnya nyamuk kebun. Dia warnanya mirip Anopheles, kita sebutnya nyamuk Culex. Nyamuk Culex itu sama, dia kapan aja ketemu orang atau ketemu mamalia, dia siap untuk menggigit. Ya, tapi dia lebih sering gigit agak siang hari. Lebih jarang malam hari. Dia juga bisa menularkan penyakit. Itu yang waktu itu sempat dihebohkan ketika kita berbicara di sesi ketiga terkait Wolbachia. Ada yang menyatakan bahwa nyamuk Aedes yang sudah dikasih bakteri Wolbachia nanti bisa menularkan penyakit yang salah satu berita di Instagram atau di TikTok itu menyatakan menularkan virus yang kita sebut Japanese encephalitis virus. Ya, nanti kita bisa bahas ini dong ya. Iya, itu beda nyamuk, jadi tidak mungkin ya. Tapi basically ada 3 nyamuk dan kembali ke dengue ya Bu ya. Ya. Cuma nyamuk ini nih, nyamuk zebra ini. Kalau yang nyamuk yang tadi disebutkan nyamuk belang-belang yang ada di kebun itu? Kemungkinan itu yang nyamuk ketiga itu, nyamuk Culex atau nyamuk Anopheles. Oke. Ya. Jadi kejawab ya Bu ya. Ya, jadi 2 itu sih yang jadi kalau kita benar-benar cuma pakai kacamata kuda, kita cuma patok, yang penting saya cuma peduli demam berdarah ya, penyakit lain saya tidak peduli. Kalau berarti ibu bapak kalau digigit oleh nyamuk kebun jangan khawatir, aman. Karena bukan nyamuk penular demam berdarah. Dia cuma belang-belang, bukan belang hitam putih gitu ya Dok ya. Betul. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Kalau yang bandel ini yang hitam putih itu ya. Betul, yang ini Bu, betul. Ya. Okay. Nah, saya lanjut ya Bu. Oh ya, silakan. Siklus hidup nyamuk sebagaimana kita sudah ketahui, dan apalagi buat teman-teman yang suka melihara ikan ya atau suka berkebun, semua tahu jentik nyamuk. Ya, nyamuk akan bertelur. Dan dia akan bertelur di air. Lalu dari telur akan menetas menjadi larva, terus jadi pupa. Nah, larvanya bisa dilihat di sini, ya, gambar dari larva nyamuk atau kita sebut jentik-jentik nyamuk, ya, yang nanti setelah beberapa hari, setelah 2-3 hari, setelah dia udah fase larva pupa, 2-3 hari kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk. Nah, kembali ke nyamuk Aedes tadi, nyamuk belang-belang tadi, penular virus dengue, dia sukanya air yang relatif jernih.
yang kita sebut air bersih. Dia beda dengan tadi nyamuk Anopheles atau nyamuk Culex, nyamuk kebun itu yang suka air kotor juga saya oke aja, saya ladenin. Nyamuk Aedes pemilih, dia sukanya air yang relatif jernih, bersih. Airnya itu ada jamu, ada lumutnya. Ya. Itu juga dia suka nggak Aedes aegypti ini? Suka, Bu, selama airnya relatif jernih. Ya, beda dengan misalnya kalau ibu bapak yang pernah yang suka berkebun atau sering ke hiking atau sering ke hutannya, kan kita sering melihat tuh kalau ada orang pakai sepatu boots, dia menekan tanah hutan, kan akan menimbulkan jejak yang cukup dalam. Lalu hujan misalnya, airnya kan kotor, kuning, kuning. Nyamuk Aedes tidak suka air itu, dia sukanya air yang jernih. Nah, air jernih yang ada di kolam yang ada lumut itu dia juga suka. Nah, jadi intinya lumut itu bukan penolak nyamuk Aedes. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ibu bapak sekalian. Yang penolak nyamuk Aedes itu adalah ikan. Jadi makanya kalau punya kolam yang berlumut, jangan lupa dikasih ikan, tapi bisa pilih ikan-ikan yang suka makan jentik-jentik, ikan cupang, ikan gupi, ya, ikan zebrafish misalnya. Itu kalau ikan koi nggak masuk ya? Ikan koi itu pemilih ya, Bu, ya. Dia kayaknya nggak suka makan jentik deh, setahu saya. Malah ikan-ikan yang murah meriah ya. Bahkan kalau kita biasa di perumahan di got-got itu banyak ikan-ikan, kita sebutnya ikan apa ya? Yang kecil-kecil itu ya? Kecil itu, benar-benar yang kita kalau cetuk dari air got itu kita bisa dapat ikannya. Itu malah pemakan jentik yang hebat, Bu. Jadi kalau ibu bapak sekalian di rumah punya kolam banyak lumut, gak ada ikan, malas beli, ambil aja ikan dari got. Murah, kalau di sana lebih efektif ya? Gratis lagi, iya, dan lebih efektif. Nah, nyamuk Aedes ini menariknya adalah tadi waktu awal pembicaraan saya sempat menyampaikan ke Bu Sri bahwa kita manusia secara evolusi ya kita mengembangkan habit, Homo sapiens ya mengembangkan tabiat untuk menggunakan air bersih. Dan makanya kita kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan, kota-kota itu kan banyak kan di dekat sungai awalnya. Lalu kan tapi nggak selalu kita mendapatkan air bersih. Kadang kita tinggal di tempat yang agak jauh dari sungai atau terjadi kekeringan. Kita Homo sapiens mengembangkan tabiat. Oh, kalau gitu pas lagi air bersih. Jangan lupa pesan ibu bapak sekali, ibu bapak yang dulu rajin menabung. Dalam hal ini rajin menyimpan air bersih. Jadi menampung air bersih kan, Bu. Air hujan misalnya. Saya asli dari Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Kita air pump nggak semua tempat terjangkau oleh air pump. Maka waktu saya kecil tuh tiap hari saya mengkonsumsi untuk mandi, gosok gigi, kita menggunakan air hujan. Dari zaman kakek nenek saya kita tampung air hujan ya untuk menggunakan air bersih. Nah, karena tabiat itu manusia mengembangkan tabiat itu untuk istilahnya apa? Mempertahankan suplai air bersih. Si nyamuk Aedes menjadi istilah apa? Penumpang gelap. Dia memang suka air yang jernih. Ini ada mangsanya yang juga somehow mengembangkan tabiat yang menyimpan air bersih nih. Ya udah, dia makin senang. Makanya nyamuk ini biasanya suka di daerah di rumah-rumah di mana kita banyak menggunakan air, menyimpan air. Bahkan tergantung toren, terutama toren yang lupa kita tutup. Nah, nanti ada slide berikutnya yang akan saya sampaikan yang merupakan salah satu tindakan untuk mencegah pertumbuhan si nyamuk ini. Jadi tabiat manusia dari zaman dulu untuk menampung air bersih dimanfaatkan oleh nyamuk Aedes untuk dia hidup berkembang biak sepanjang masa, kalau boleh saya agak hiperbola, sehingga nyamuk ini akan selalu menghantui kita, apalagi kita yang banyak menggunakan air tapi lupa menguras, lupa menutup. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur. Artinya apa? Menguras.